mencoba untuk mengkritik pesantren, mencoba untuk memberikan kepada mereka perspektif untuk membangun mereka, mengubah mereka, tetapi sulit sekali, walaupun sejak 5 tahun itu saya terus-terusan menyuarakan, alih-alih saya mendapatkan tanggapan positif, justru apa yang saya sampaikan, kritik saya itu dianggap sebagai hujatan, makian, permusuhan. Sedemikian sehingga orang-orang dari kalangan pesantren dan santri itu ketika mendengar video saya terkait dengan kritik saya atas mereka, itu mereka marah-marahnya luar biasa. Jadi, nah sekarang mohon kalau mengkritik pesantren itu jangan melalui oknum-oknumnya. Ada oknum kiai cabul misalnya, lalu seolah-olah semua pesantren seperti itu. Ada santri misalnya melakukan sebuah pelanggaran syariat, lalu seolah-olah semua pesantren seperti itu. Saya telah Kita kalau mengumpulkan 10 kesalahan dan kelemahan dalam sistem pendidikan di pesantren, yang itulah yang membuat mereka itu semakin lama semakin pudar pengaruhnya, dan mohon dengarkan satu-satu. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah keengganan mereka untuk menerima kritik dan evaluasi, dan ketidakmauan mereka untuk introspeksi diri dan membangun masa depan. Nah, ini kelemahan pesantren yang kedua yang sama fatalnya, yaitu apa? Mereka justru tidak mengajarkan pola pikir dan kecerdasan nalar, mereka justru memusuhi itu. Karena masalah yang ketiga dari pesantren salaf itu diantaranya adalah bahwa mereka itu fanatik pada masa lalu. Itu. Kita kalau beli jeruk 1 kilo, ada 1 jeruk yang rusak, yang dibuang yang rusak, jangan dibuang 1 kilo semua, itu geblek namanya. Begitu loh. Jadi memandang sebuah pesantren itu, lihatlah secara komprehensif. Jangan melihat oknum lalu seolah-olah pesantren semuanya seperti itu. Dan yang menilai pesantren jelek rata-rata orang yang moralnya jauh dari agama, akhlak dan adabnya rata-rata rendah. Ini menyangkut masalah yang keempat, karena mereka itu tidak terbiasa dengan ilmu pengetahuan, terbiasanya dengan doktrin. Kebanyakan dari ulama-ulama, kiai-kiai dan pesantren-pesantren yang salaf itu mereka tuh mengabaikan ilmu pengetahuan. Mereka itu sekuler. Mereka tuh menganggap bahwa kimia itu ilmu duniawi, mereka menganggap matematika itu adalah ilmu duniawi gitu. Kan mereka tuh nggak ngerti bahwa matematika itu yang menciptakan dan merumuskannya itu adalah ulama-ulama. Mereka nggak tahu bahwa kimia itu yang mencetak itu adalah ulama gitu. Kemudian mereka yang keenam itu, karena mereka, ini kesalahan berikutnya ya, kesalahan keenam, karena mereka itu tidak ngerti ilmiah, mereka itu tidak memahami dan tidak terbiasa dengan kalkulasi, tidak terbiasa dengan perdebatan, dan menganggap ilmu itu harus dipisah seperti itu, maka mereka itu nggak ngerti how dan nggak ngerti why. Lalu apa yang telah diberikan oleh orang-orang pengkritik ini untuk bangsa Indonesia? Saya penasaran. Lalu bagaimana kalau kita memandang ke sebuah pesantren Sidogiri misalnya? Pondok pesantren Sidogiri, saya 7 tahun atau 8 tahun mondok di pesantren Sidogiri. Jangan tanyakan apa yang telah diberikan Sidogiri terhadap bangsa Indonesia. Bahkan di sebuah website dijelaskan secara tegas bahwa Pondok pesantren Sidogiri ya memiliki koperasi yang awalnya modalnya 13 juta, 11 tahun beraset 494 miliar. Ini diposting oleh Barometer Jatim. Bayangkan, Sidogiri, apalagi sekarang 2025, betapa banyak toko minimarket basmalah, ratusan cabangnya di Indonesia. Inilah yang disebut dengan kemandirian pesantren. Why? Ya karena mereka itu menjadikan guru itu sebagai pusat dari ilmu pengetahuan, pusat dari kesadaran. Pesantren. Nah, ini kelirunya. Bahkan salah satu santri Sidogiri pernah berhasil juara lomba English competition, dan ini tingkat nasional. Pak Guru Gembul bisa nggak bahasa Inggris? Pernah nggak juara bahasa Inggris? Kan nggak pernah. Maka mereka itu nggak akan mempan kalau mendapatkan dalil. Bahkan dalil Quran dan Sunnah pun akan mereka abaikan kalau berbeda dengan perkataan. Perhatikan memang. Saya perhatikan di komentar-komentar, rata-rata yang mengkritik pesantren Lirboyo, Sidogiri dan lain sebagainya, satu dari kalangan Nasrani atau Kristen. Saya sudah cek itu di komentar-komentar itu. Ini oknum ya, nggak semua ya. Rata-rata dari Kristen, yang kedua dari Salafi Wahabi. Sekian, terima kasih.
Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Gembulisme Channel. Sebuah channel yang mencoba mereaksi, mencoba menafsirkan dari segala bentuk pemikiran Guru Gembul yang beliau curahkan di channel beliau Guru Gembul dan Gembuliku. Mari kita mulai. Belakangan ini dunia media sosial, terutama di YouTube, kembali diramaikan oleh perdebatan hangat antara dua sosok yang sama-sama berpengaruh di ruang publik, yaitu Guru Gembul dan Gus Wafi. Keduanya sama-sama datang dari latar belakang yang begitu sangat kuat. Yang satu dikenal dengan cara berpikir logis dan kritis terhadap fenomena sosial dan keagamaan, sementara satunya lagi adalah seorang kiai muda yang mencoba menyeimbangkan narasi keislaman agar tidak terjebak dalam pesimisme dan generalisasi. Dan menariknya, perdebatan ini muncul bukan karena serangan langsung, tapi karena reaksi berantai dari kritik terhadap pesantren yang dianggap terlalu menyorot sisi gelap tanpa menampilkan kebaikan-kebaikan yang nyata di dalam dunia pesantren. Dalam konten kali ini, saya tidak akan mereaksi pernyataan-pernyataan Guru Gembul saja yang cukup mengguncangkan publik. Namun, di sini saya juga akan mencoba menghadirkan hak jawab dari pihak yang merasa bahwa pesantren itu tidak seburuk yang digambarkan oleh Guru Gembul. Dan kebetulan saya juga menemukan sebuah screenshot percakapan WhatsApp antara Gus Wafi dengan Guru Gembul yang dimana isinya sangat menarik untuk dibahas. Namun sebelum kita lanjut, perlu digarisbawahi dan perlu saya sampaikan sebagai disclaimer bahwasanya tangkap layar ini belum terverifikasi kebenarannya, sehingga kita posisikan sebagai bahan pembacaan yang netral saja, bukan sebagai fakta yang harus dipercaya mentah-mentah. Dalam tangkap layar tersebut, tampak Gus Wafi berusaha mengajak Guru Gembul untuk bertemu dan berdiskusi secara terbuka, bukan dalam konteks debat saling menjatuhkan, namun dalam ruang dialog yang bisa mempertemukan dua sudut pandang antara kritik logis dan pembelaan moral. Di situ Gus Wafi merasa bahwa narasi yang dibangun oleh Guru Gembul tentang pesantren seolah-olah hanya mengambil potongan-potongan gelap dari realitas yang begitu sangat luas. Beliau menyebutkan bahwa pesantren bukanlah lembaga yang steril dari kesalahan, namun juga bukan tempat yang pantas disamakan dengan institusi yang bermasalah. Di dalam percakapan tersebut sempat muncul sebuah diskusi mengenai kapan waktu yang tepat untuk bertemu, bagaimana format dialognya, dan apakah perlu menghadirkan moderator netral atau tidak. Namun pada akhirnya percakapan itu berhenti di titik buntu. Tidak ada kata sepakat kapan pertemuan akan dilakukan, dan disitulah diskursus publik mulai berkembang dengan riang. Masing-masing pendukung mulai menafsirkan isi percakapan itu dari sudut pandang mereka sendiri, sehingga muncul berbagai macam perdebatan di ruang komentar YouTube maupun media sosial yang lainnya. Kalau kita lihat dari video Guru Gembul terbaru, kritik yang beliau sampaikan sebenarnya berangkat dari keprihatinan. Dalam salah satu episodenya, beliau menyebutkan ada 10 alasan kenapa pesantren akan ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari adanya kekerasan fisik dan verbal yang masih terjadi di beberapa lembaga, adanya praktek fanatisme buta terhadap figur kiai, hingga ketertutupan terhadap disiplin ilmu modern dan cara berpikir ilmiah. Guru Gembul di dalam videonya tersebut juga berpendapat bahwa
selama pesantren tidak mau berubah dan beradaptasi dengan zaman, maka kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan yang berbasis agama ini akan semakin menurun. Namun, disinilah letak persoalannya. Cara Guru Gembul menyampaikan kritik tersebut meskipun penuh data dan logika, namun terdengar seperti sebuah generalisasi besar yang seolah-olah menggambarkan bahwa semua pesantren berada dalam kondisi yang sama buruknya. Padahal kalau kita melihat secara objektif, pesantren di Indonesia itu sangat beragam sekali. Ada pesantren yang masih mempertahankan tradisi klasiknya. Ada juga yang sudah membuka diri terhadap sains, teknologi, bahkan ada yang kini menjadi model pendidikan karakter terbaik di negeri ini. Jadi, kritik itu disampaikan tanpa diferensiasi. Wajar jika banyak pihak yang merasa keberatan. Menariknya, di dalam video terbaru Gus Wafi, beliau mencoba merespon kritik tersebut dengan cara yang sangat tenang dan begitu bijak. Beliau tidak membantah bahwa memang ada kasus-kasus di pesantren yang memalukan, seperti pelecehan, kekerasan, atau penyimpangan moral dari oknum-oknum santri yang tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Namun di dalam video tersebut Gus Wafi juga menekankan bahwa kesalahan beberapa orang tidak bisa dijadikan sebuah cermin untuk menilai keseluruhan lembaga yang jumlahnya ribuan dan yang telah berjasa dalam membentuk peradaban bangsa. Dalam video tersebut ada satu perumpamaan yang dikeluarkan oleh Gus Wafi yang menurut saya begitu indah. Menurut saya sangat mengena sekali. Di situ Gus Wafi berkata, kalau kita beli jeruk satu kresek dan menemukan beberapa yang busuk, jangan semua jeruknya dibuang. Pilih yang busuk untuk dibuang, tapi simpan yang baik karena di sanalah manfaatnya. Ini adalah sebuah analogi yang sederhana. Ini menggambarkan dengan tepat bagaimana semestinya kita bersikap terhadap masalah di dunia pesantren. Akui kesalahannya, perbaiki yang rusak, tapi jangan lantas menutup mata terhadap kebaikan dan jasa yang luar biasanya besar yang dikeluarkan oleh pesantren. Dalam video tersebut, Gus Wafi juga menambahkan bahwa kritik seharusnya itu hadir untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Ketika kritik itu berubah menjadi generalisasi, maka ia bukan lagi menjadi refleksi, melainkan serangan yang bisa menimbulkan luka sosial. Dan di titik itulah menurut saya Gus Wafi sedang mengingatkan kita semua untuk hati-hati dalam mengelola narasi, apalagi ketika menyangkut lembaga yang menyangkut kehidupan jutaan santri. Kalau kita tarik garis tengahnya, sebenarnya baik Guru Gembul maupun Gus Wafi itu sama-sama mempunyai tujuan yang begitu sangat mulia sekali. Guru Gembul ingin mengajak semua masyarakat yang ada di Indonesia itu untuk berpikir kritis agar lembaga keagamaan tidak anti terhadap evaluasi. Sementara di pihak Gus Wafi juga saya melihat ingin menjaga agar kritik itu tidak berubah menjadi stigma yang membunuh semangat keislaman di dunia pesantren. Dua-duanya berbicara dari niat yang baik, tapi berdiri di titik yang berbeda. Yang satu dari logika, yang satu dari nurani. Di sini saya pribadi berpandangan bahwa kritik terhadap pesantren itu memang sangat sekali diperlukan, bahkan menurut saya pribadi wajib hukumnya. Karena tidak ada sebuah lembaga pendidikan yang sempurna. Namun, kritik itu juga harus disertai empati dan kejujuran intelektual. Jangan sampai niat baik kita untuk memperbaiki itu justru menimbulkan persepsi publik bahwa pesantren adalah tempat yang begitu gelap, yang hanya melahirkan kekerasan dan kebodohan. Sebaliknya,
pembelaan terhadap dunia pesantren juga harus realistis, tidak menutup-nutupi adanya fakta bahwa ada oknum-oknum kiai, oknum-oknum gus, oknum-oknum santri yang mencoreng nama baik lembaganya. Keduanya harus bertemu dalam satu titik, bahwa kebenaran hanya bisa lahir dari keseimbangan antara kritik dan kasih sayang. Oke teman-teman, dan di akhir video kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdiskusi dengan kepala dingin. Jangan terburu-buru menilai hanya dari 1-2 video saja, atau dari 1-2 tokoh saja, atau dari 1-2 narasi saja. Kalau kita menonton video Guru Gembul, cobalah kita juga menonton jawaban dari Gus Wafi. Kalau kita melihat sisi buruk pesantren, kita juga harus melihat ribuan pesantren lain yang menjadi cahaya pendidikan di pelosok negeri ini. Karena pada akhirnya kebenaran tidak akan muncul dari suara-suara yang paling keras, namun dari keberanian kita untuk mendengarkan dua sisi cerita. Mari kita semua untuk membiasakan diri untuk tidak hanya mencari pembenaran, namun mencari kebenaran. Dan semoga dari perbedaan pendapatan ini, kita justru bisa melahirkan cara berpikir yang lebih sehat, lebih terbuka, dan lebih beradab. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dari reaksi perdebatan kedua tokoh besar tersebut memberi kemanfaatan untuk kita bersama. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jumpa lagi di video selanjutnya.